sekarang, nanti next saat teduh saya akan bahas tentang kasih ya. Tapi sekarang kita mulai dengan kalimat ini, kejarlah kasih itu. Orang yang berbahasa roh harus tambah penuh kasih. Tapi karena kekanak-kanakan rohani, karena bahasa lidah tidak diberikan pada mereka yang mature atau dewasa, diberikan pada mereka yang haus. Jadi kita bisa jadi orang Kristen yang lama, baik, berpengetahuan Alkitab, tapi nggak kepenuhan. Karena kita merasa itu nggak perlu. Sebenarnya bahasa roh sendiri itu, ya, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Bahasa lidahnya sendiri itu adalah karunia atau tool. Itu sebenarnya adalah sebuah alat menuju ke sesuatu. Ada peruntukannya. Makanya itu bahasa lidah, kalau kita nggak ngerti fungsinya, kita bisa salah paham. Lalu dijadikan perdebatan. Udahlah, belajar untuk menyingkir dari perdebatan yang nggak perlu. Roh Kudus bukan untuk didebatkan sih. Baptisan Roh Kudus itu memang bukan keharusan. Bukan berarti orang harus terima bahasa roh dulu, baru dia masuk sorga. Baptisan Roh Kudus itu kehausan. Kalau ada orang yang merasa nggak perlu, ya sudah. Tapi sih saya merasa perlu, karena saya nggak kuat iman. Dan saya nggak berani bersaksi sendiri kalau tidak dipenuhi. Dan juga saya perlu bahasa sorga untuk berdoa. Karena otak saya ini tricky. Mungkin ada orang yang lebih rohani, nggak apa-apa. Siapa bilang bahasa lidah itu kalau diberikan orang itu karena orang itu lebih rohani? Enggak. Justru karena kita ini pengemis-pengemis sorga, kita ini nggak rohani. Seperti saya, seperti Anda dan saya. Seperti saya maksudnya, saya ini lemah. Makanya saya butuh Tuhan. Saya butuh Roh Kudus intim sekali dengan dia. Karena saya nggak berani berjalan sendiri seperti lagu lama Pentakosta. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak berani jalan sendiri tanpa rohmu. Orang yang terima bahasa roh harus gentle. 9 karunia, 9 buah. Kalau Anda lihat dalam surat Paulus ya,